Pemirsa, pada tanggal 8 September yang lalu, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nafsi Amboy, memberikan penghargaan kepada 6 rumah sakit terpilih sebagai The Best Role Model Rumah Sakit Vertikal Kemenkes RI dalam era pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Apa sebenarnya yang melatar belakangi penghargaan ini dan apa pula kriteria penilaiannya? Kita akan berbincang seputar JKN, Pasien Senang, Rumah Sakit Tenang. Bersama saya Chandra Dewi telah hadir Bapak Profesor Dr. Akmal Taher, SPUK, Dirjen Bina Upaya Kesehatan dari Kemenkes RI. Selamat pagi, Prof. Pagi. Terima kasih sudah hadir di sini ya. Baik, ini berbicara mengenai penghargaan terhadap 6 rumah sakit vertikal sebagai the best role model. Sebetulnya apa yang diharapkan sih dengan adanya penghargaan ini? Jadi sebagai latar belakangnya kita tahu bahwa dalam JKN ini banyak pihak harus melakukan perubahan agar mencapai niat kita untuk meningkatkan mutu dan akses dari pelayanan kesehatan. Dan salah satunya yang juga harus melakukan perubahan adalah rumah sakit. Jadi rumah sakit harus melakukan perubahan dalam bentuk perubahan pelayanan, dalam bentuk cara pembayaran, kemudian penanganan pasien dan sebagainya. Nah, oleh karena itu bukan tidak mungkin memang dalam perubahan ini kita memerlukan waktu. Ya. Nah, kita dengan cara seperti ini kita ingin menilai rumah sakit mana sih yang sebenarnya relatif lebih siap dibandingkan dengan yang lain untuk melakukan perubahan seperti itu. Karena perubahan itu pasti tidak gampang, Pasti nggak gampang, ya, Prof. Ya. Ya. Jadi 6 rumah sakit yang terpilih ini apa yang tidak bisa menjadi panutan, ya, istilahnya seperti bahwa itu. Sebenarnya yang lebih dalam dari itu adalah karena kita menyebarluaskan kriteria apa yang kita pakai untuk penilaian itu, sehingga kita mengharapkan nanti rumah sakit lain bisa mendapat pelajaran dari situ. Kriteria penilaiannya apa, Pak? Ada beberapa. Yang pertama mulai dari bagaimana pendaftaran pasien, karena dengan JKN ini ada perubahan sistem pendaftarannya untuk pasien. Kemudian itu satu dari pendaftaran. Kemudian dari segi pelayanannya itu biasanya kita mesti lebih menstandarisir pelayanan kita. Standar pelayanan itu compliance atau kepatuhan terhadap standar pelayanan itu menjadi penting, itu kita nilai. Kemudian yang ketiga lagi, bagaimana kita menangani komplain dari pasien. Karena perubahan ini pasti juga, walaupun pasien itu biasanya berobat dengan cara A, sekarang berubah cara B, pasti akan ada komplain lah. Nah, bagaimana menangani komplain ini juga kita lakukan penilaian. Selain dari itu juga beberapa aspek manajemen dan finansial juga kita nilai. Oke, dengan cara ini. Oke, ada 6 rumah sakit yang terpilih. Ya. Mungkin barangkali bisa dijelaskan rumah sakit mana saja. Ini untuk seluruh Indonesia atau hanya Jabodetabek atau bagaimana? Untuk seluruh Indonesia, tapi yang di bawah Kementerian Kesehatan. Nah, jadi kita berikan yang untuk yang kategorinya rumah sakit umum itu ada rumah sakit Sanglah dari Denpasar, kemudian rumah sakit di mana ada juga rumah sakit Fatmawati Jakarta bahkan ya. Kemudian yang ketiga rumah sakit rumah sakit khususnya yang pertama dari rumah sakit ortopedi Solo ya. Kemudian rumah sakit jantung harapan kita yang ketiga. Jadi memang 6 rumah sakit ini memang kita anggap betul-betul bisa dengan relatif cepat dalam waktu yang singkat dalam artian dalam waktu 6 bulan ini berhasil mengadakan perubahan. Kemudian dari segala aspek tadi cukup memenuhi persyaratan kita. Oke, tapi sebetulnya yang memberikan penilaian itu pihak mana saja sih, Pak? Jadi secara garis besar sebenarnya yang ikut menilai adalah sudah tentu Kementerian Kesehatan bersama BPJS. BPJS akan mengkhususkan diri pada bagaimana pendaftaran pasien dan sebagainya. Sementara kita betul-betul karena itu domainnya memang ranahnya Kementerian Kesehatan, aspek pelayanan di rumah sakit itu kita yang nilai. Tapi itu menjadi satu tim. Nah, kalau selama ini kan sudah hampir jalan 8 bulan JKN ini ya, Pak. Ini beberapa rumah sakit ada yang mengeluh, terutama di awal-awal ini mengalami kerugian karena itu serta menjadi peserta bekerja sama dengan JKN. Sebetulnya bagaimana sih, bisa diceritakan, Pak? Jadi gini, memang dengan JKN ini ada sistem pembayaran yang berubah. Kalau tadinya itu kita katakan itu sistem pembayaran itu fee for service, sekarang kita memakai sistem paket lah, yang kita bilang CBGs. INA CBGs ini merupakan sistem paket di mana kita tidak membayar menurut apa saja yang dilayankan, tapi kita memberikan sudah menentukan dari awal bahwa kalau untuk sakit A dengan derajat sakit tertentu akan dibayar dengan biaya tertentu gitu. Nah, kalau pengalaman kita nggak betul bahwa kalau itu akan, jadi sebenarnya gini, bukan rugi atau untung.
kita membandingkan berapa rumah sakit mendapat bayaran dengan sistem yang lama dengan sistem yang baru dengan JKN. Hasilnya adalah evaluasi kita, 96% rumah sakit itu lebih dibayar lebih banyak dengan sistem yang baru dibanding dengan yang lama. Ya. Jadi nggak pas kalau dikatakan bahwa itu rugi. Sangat rumah sakit. rugi itu enggak. Nah, Dan yang 6 role model ini tidak mengalami nggak kerugian. kerugian. Oh. Jelas nggak kerugian kalau itu. Ya. Jadi bayangkan 96% kalau rumah sakit itu kan sekarang yang ikut sudah kerjasama dengan dalam JKN ini kan sudah 1.700 rumah sakit. Ya. Jadi banyak sekali. Nah justru kalau kita ditanya kenapa masih ada yang juga yang selalu dibawa katakan rugi lah dalam istilahnya itu atau dibayar lebih rendah, memang ini masalah efisiensi. Oke, jadi memang rumah sakit paling tidak memang harus berbenah diri untuk betul, mengikuti persis. sistem yang baru. Ya. Oke, kita harus break dulu sejenak ini ya, Asik. Prof ya. Kami akan kembali setelah pariwara yang berikut ini. Tapi saya ingin mengingatkan untuk memfollow Twitter @putskom_depkes dan juga silakan bertanya kalau ingin bertanya ke Halo Kemkes dengan memasukkan kode area Anda di 50567 jika Anda ingin bertanya langsung seputar JKN. Kami akan kembali setelah pariwara yang berikut ini. Didukung oleh Saya mau minta rujukan ke rumah sakit. Bapak sakit apa ya? Diperiksa dokter dulu ya, Pak. Bapak hanya batuk dan flu biasa. Minum obat dan istirahat yang cukup. Surat rujukannya gimana? Tidak perlu dirujuk ke rumah sakit. Untuk pelayanan kesehatan dasar, cukup di puskesmas saja, Pak. Diminum 3 kali sehari ya, Pak. Berapa biayanya, Bu? Semua ditanggung oleh JKN. Jangan lupa, makan makanan yang bergizi. The Mansion at Tuku Golf Kemayoran. Dipasarkan Office Tower The Mansion at Tuku Golf Kemayoran. Dengan cicilan 18 jutaan rupiah per bulan, sudah termasuk PPN. Full Wi-Fi service. Hanya 5 menit ke Jalan Jenderal Sudirman, Tamrin. Dan dikelilingi Hotel Bintang 5. Hubungi 021 2928 8000. Anda ini Ya. orang Jepang. Orang Jepang asli. Wetan Tokyo, Pak De. Pak D. Horas marihita nasude. Horas ya. Dipanusi ando amamu muale mbute. Pakai bahasa Batak juga boleh lah kau lah. Oh, saotik ya, mau lo nenget-nenget ya. didukung oleh dari Institut Pertanian Bogor Darmaga, Basuki Cahaya Purnama dan Abraham Samad bicara di Mata Najwa on Stage bersama Najwa Shihab, Sabtu 27 September dalam Metro TV on Campus with Tropical 78 Degrees. AutoZone minggu ini mengenal kehebatan dan fitur terkini mobil-mobil terbaru dari berbagai merek dunia dan ikuti serunya bermacam acara otomotif. AutoZone, Sabtu 20 September jam setengah 2 siang. Forum Indonesia hadir setiap Kamis jam 8 malam. Dari hasil diagnosa dan pemeriksaan lab, anak ibu harus kita rujuk ke rumah sakit. Sakitnya parah ya? Anak ibu perlu pengobatan lebih lanjut. Jadi pasien sudah bisa diterima ya, Mbak? Mari Bu, ini kartu JKN-nya. Jangan lupa dibawa ke rumah sakit ya. Alhamdulillah ya, Nak. Sudah lebih baik. Untung ada JKN. Istirahat yang cukup, pasti cepat sembuh. Didukung oleh JKN, pasien senang, rumah sakit pun tenang. Itulah topik perbincangan kita di pagi hari ini, pemirsa. Prof, tadi kan kita sempat membahas di segmen sebelumnya bahwa memang rumah sakit harus juga berbenah diri untuk menyambut program JKN sehingga paling tidak bisa menjadi surplus dan tidak merugi. Tapi kiranya langkah-langkah apa sih yang harus dilakukan segera oleh rumah sakit supaya paling tidak memang tidak merugi tapi menjadi surplus? Jadi ada beberapa hal memang yang perlu dilakukan oleh rumah sakit untuk melakukan efisiensi seperti itu. Yang pertama yang paling jelas harus dilakukan adalah memang patuh pada standarisasi pelayanan yang sudah kita putuskan. Karena biasanya standarisasi pelayanan yang kita putuskan itu
biasanya itu sudah dikaji, itulah yang paling dari segi mutunya bagus, tapi dengan biaya yang cukup baik. Ya. Jadi kita ngomong tentang kendali mutu dan kendali biaya di situ. Nah, apa misalnya dalam standar pelayanan itu ada komponen apa sih yang cukup besar berperan? Yang pertama misalnya obat, itu juga harus distandarisasi obat itu. Ya. Karena biasanya selama ini itu diserahkan aja kepada dokter masing-masing untuk meresepkan apa. Ya, kita tahu harga obat itu seperti harga mobil, bisa dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Nah, kita sudah memutuskan, biasanya kita sudah memutuskan tuh obat apa di rumah sakit itu yang standarnya cukup bagus, tapi mutunya bagus, efek sampingnya paling minimal. Ya. Kalau kita berpegang pada itu, kita akan efisien. Nah, ini tidak mudah diucapkan, tapi pelaksanaannya karena sudah katakan berpuluh tahun, setiap dokter mempunyai otonomi kebebasan untuk memutuskan apa aja, itu memerlukan waktu untuk berubah. Ya. Itu satu. Kedua, alat kesehatan juga seperti itu. Alat kesehatan juga ada yang murah, ada yang sedang, ada yang mahal, tapi sekali lagi dengan standarisasi yang bagus dari awal kita sebenarnya udah tahu. Dan standarisasi ini memang sudah diberlakukan sudah dilakukan. Ya, Pak, ya? Ada yang sudah kita kasih panduannya. Kemudian juga ada juga yang memang rumah sakit masing-masing membuat sesuai dengan kemampuan rumah sakit, dengan dokternya, dengan target pasiennya dan sebagainya. Mestinya sudah ada. Dan yang ketiga, kita juga memudahkan dari sisi pemerintah untuk mengadakan procurement atau pengadaan obat dengan e-katalog misalnya. Dengan cara seperti itu, biasanya harga obat itu jauh lebih bisa kita kendalikan. Ya. Nah, itu semuanya mesti kita patuhi gitu. Nah, sekali lagi kepatuhan terhadap standarisasi ini yang barangkali juga memerlukan sedikit waktu. Nah, biasanya rumah sakit yang berhasil jadi role model, dia yang lebih cepat beradaptasi, lebih cepat bisa menjelaskan kepada seluruh stakeholders di rumah sakit untuk mengambil cara baru ini. Karena memang ini di awal diberlakukan JKN nih Pak ya. Saya dengar ini dokter-dokter banyak yang mengatakan mereka justru nanti akan rugi karena dibayar murah. Ya. Nah, penjelasannya seperti apa ini, Prof? Sebenarnya kalau kita tadi kembali kepada angka tadi bahwa 96% rumah sakit itu mendapat pembayaran klaim lebih bagus daripada yang cara sebelumnya, mestinya kan nggak ada masalah untuk pembagian. Itu pengaturan intern di rumah sakit yang harus bisa dengan baik. Bagaimana caranya mereka membuat sistem pembayaran yang baik. Karena apa? Karena katakan kue yang harus dibagi itu sebenarnya lebih besar daripada yang sebelumnya. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk dokter itu dibayar lebih rendah dari yang sebelumnya. Nah, sebetulnya tadi kan dikatakan juga oleh Prof bahwa memakai sistem inasi bijis tadi ya. Mungkin bisa dijelaskan perbedaannya dengan sistem yang dulu itu seperti apa sih sebetulnya? Ya. Tadi seperti saya sampaikan, kalau yang dulu itu kan setiap pelayanan yang dilayankan itu ke pasien itu di-charge atau dibebankan kepada pasien atau pembayar lah. Per hari kadang-kadang kalau rawat jadi inap ya. misalnya gini, datang pemeriksaannya disuruh bayar sendiri, periksa laboratorium bayar sendiri, periksa ronsen bayar sendiri, obat bayar sendiri dan sebagainya. Ya, ada perinciannya biasanya. Jadi makin lama dia dirawat, biasanya dia akan bayar makin mahal. Nah, kalau dengan CBGs ini, kita bayar sistem paket. Apa paketnya? Paket menurut diagnosis penyakit dan beratnya. Jadi misalnya ada orang sakit tifus hanya dibagi 3 misalnya. Ini misalnya aja. Ringan, sedang, dan berat. Sudah diputuskan dari awal, kita punya angkanya ini setelah berapa ribu pasien. Penyakit tifus ringan itu berapa sih bayarnya? Misalnya dibayarnya itu hanya katakan rata-ratanya 5 juta, udah kita tetapkan mulai sekarang ke depan semua yang sakit tifus ringan akan dibayar 5 juta. Tapi jika rumah sakit tersebut bisa efisien dan ternyata 5 juta itu biaya 2 juta, 3 juta itu dia untung. Oh, baik. Tapi sebaliknya, kalau dia boros, dia mesti bayar 7 juta, cost-nya 7 juta, ya dia dibayar tetap 5 juta. Dia akan rugi. Dan disinilah memang keuntungan daripada dengan sistem pembayaran dengan sistem paket. Jadi memang rumah sakit diharapkan ini bisa beradaptasi, paling tidak menyesuaikan dengan standarisasi yang sudah diberikan ya. Dan pembayar dalam hal ini BPJS atau individu-individu yang membayar sendiri mendapat kepastian tentang harga yang mesti dibayar. Kalau sekarang kan kita nggak tahu nih, kalau masuk rumah sakit kita bisa deg-degan juga nih nanti berapa saya harus bayar. Kalau ini nggak, begitu nanti keluar diagnosisnya berapa, udah itulah harga yang mesti dibayar. Oke, sebetulnya bagaimana sih penentuan tarif dari paket yang sesuai dengan inasi bijis ini? Agak complicated kalau kita mau lihat, tapi sederhananya seperti ini. Kita pakai data yang data yang berat, katakan puluhan ribu data kita punya untuk satu jenis penyakit. Kita sudah tahu dari situ biasanya dirawatnya berapa lama, biayanya berapa,
Itu yang kita pakai sebagai patokan rata-rata. Tapi ada adjustment. Misalnya gini, kan beda dong harga orang rawat di sini dengan rawat di Papua. Nah, itu kita bikin adjustment. Kita bikin adjustmentnya, sudah. Jadi semua sudah diperhitungkan dengan Jadi masing-masing rumah sakit pun barangkali juga tarifnya berbeda. Kalau masing-masing rumah sakit betul tergantung kelasnya. Iya. Iya. Kalau dia kelas A karena dia resourcesnya lebih banyak, dia akan dibayar lebih banyak. Jadi memang tentunya disesuaikan juga dengan semua. lokasi seperti tadi Papua pasti tidak bisa disamakan Persis. dengan Jabodetabek ya Pak ya. Persis. Baik, kita harus break dulu kembali sejenak dan pemirsa saya kembali ingin mengingatkan Anda untuk memfollow Twitter kami di @puskomdepcast ataupun jika ingin bertanya langsung silakan hubungi Halo Camcast di nomor 500-567. Kami akan kembali setelah pariwara yang berikut ini, tetap bersama kami di Metro TV. Didukung oleh Saya mau minta rujukan ke rumah sakit. Bapak sakit apa ya? Diperiksa dokter dulu ya Pak. Bapak hanya batuk dan flu biasa. Minum obat dan istirahat yang cukup. Surat rujukannya gimana? Tidak perlu dirujuk ke rumah sakit. Untuk pelayanan kesehatan dasar, cukup di puskesmas saja, Pak. Diminum 3 kali sehari ya Pak. Berapa biayanya, Bu? Semua ditanggung oleh JKN. Jangan lupa, makan makanan yang bergizi. Taman Anggrek Residences, apartemen mewah dan super eksklusif di Jakarta Barat yang dapat terhubung dengan Mall Taman Anggrek melalui Skybridge. Dilengkapi dengan 2 lantai retail facilities untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pertanggal 29 September 2014, harga naik dari cicilan Rp13 juta per bulan menjadi cicilan Rp14 juta per bulan. Hubungi 021 2933 5555. Jangan lewatkan berbagai cerita menarik dari Indonesia. Antologi film dokumenter Indonesia Oke. Saksikan di Cinema XX1 di kotamu. Memiliki potensi laut yang luas dan panas sepanjang tahun seharusnya menjadikan Indonesia sebagai penghasil garam yang besar. Lalu seperti apa pengelolaan lahan garam oleh para petani garam di kawasan pantai utara Jawa Tengah? 1000 meter, mencari garam untuk negeri. Sabtu 20 September jam 4:30 sore. Metro Highlight, hadir setiap Sabtu jam 6 sore. Dari hasil diagnosa dan pemeriksaan lab, anak ibu harus kita rujuk ke rumah sakit. Sakitnya parah ya? Anak ibu perlu pengobatan lebih lanjut. Jadi pasien sudah bisa diterima ya Mbak? Mari Bu, ini kartu JKN-nya. Jangan lupa dibawa ke rumah sakit ya. Alhamdulillah ya Nak, sudah lebih baik. Untung ada JKN. Istirahat yang cukup, pasti cepat sembuh. Didukung oleh JKN, pasien senang, rumah sakit pun tenang. Itulah topik perbincangan kita di 811 pagi ini, pemirsa. Prof, tadi di segmen sebelumnya kita sudah sempat membahas sedikit mengenai penentuan tarif paket yang sesuai dengan inasi bijis, tentunya dengan regulasi dan program di JKN. Apakah setelah hampir 8 bulan ini berjalan program dari JKN ini, masihkah berlaku penentuan tarif ini atau memang sudah ada revisi baru barangkali dilihat dari perkembangannya? Ya. Betul sekali. Jadi memang kita terus-menerus melakukan evaluasi, juga mendengar respons dari baik rumah sakit maupun dari BPJS dan sebagainya tentang tarif ini. Dan memang kita sudah melakukan beberapa perubahan tarif pada bulan ini. Karena apa? Karena seperti saya sampaikan tadi, tarif itu diputuskan berdasarkan data historis yang kita punya sebelumnya, sekian puluh ribu pasien dan sebagainya. Nah, pada beberapa tarif barangkali data itu nggak terlalu pas. Oleh karena itu kita evaluasi lagi, sekarang kita perbaiki.
dengan keputusan Menteri Kesehatan sudah dikeluarkan bulan ini. Mudah-mudahan dengan ini akan lebih baik lagi. Akan lebih juga membuat juga rumah sakit akan lebih tenang dengan tarif yang baru ini, karena ada kebanyakan tarif itu kita naikkan, ada juga cuman beberapa kasus yang kita turunkan, tapi kita sudah perhitungkan dengan simulasi bahwa itu tidak akan mempengaruhi keseluruhan pendapatan rumah sakit. Oke, pastinya dilihat dengan perkembangan juga dan masukan-masukan yang didapat ya. Oke, Prof, ini kan tadi dikatakan memang sudah ada pembenahan baik itu dari segi tarif. Kalau pembenahan pelayanan peserta bagaimana? Apakah ada perubahan? Iya, saya sebenarnya perbaikan untuk peserta ini menjadi kewajiban semua rumah sakit, karena kita harus akui tanpa JKN pun sebenarnya kita harus terus-menerus memperbaiki pelayanan kepada pasien. Tapi khusus dengan adanya JKN, memang ini akan membuat hal ini sangat lebih dirasakan perlu. Kita melakukan yang pertama dari mulai pendaftarannya, misalnya BPJS itu menambah outlet mereka untuk menerima pendaftaran. Kedua, cara pendaftarannya bisa juga dengan online dan sebagainya. Itu dari segi pendaftarannya. Kemudian waktu dia masuk ke rumah sakit, dia akan mesti masuk di pendaftaran rumah sakit sendiri. Itu juga kita perbaiki. Apa yang harus diperbaiki memang sistem IT terutama. Karena sistem IT ini dengan adanya di rumah sakit ada yang pasien masih JKN, kita tahu belum semua penduduk itu masuk. Ada juga mesti counter untuk pasien yang bukan JKN dan sebagainya. Perubahan ini juga sedang kita perbaiki terus menerus. Dan yang kedua yang tidak kurang pentingnya adalah perbaikan antara sistem IT-nya rumah sakit dengan IT-nya dari BPJS. Tapi juga sudah diterapkan standarisasinya. Kita lakukan itu namanya bridging. Terutama di rumah sakit yang besar yang pasiennya banyak. IT itu sangat berpengaruh. Kalau kita bisa bayangkan kalau rumah sakit memang terima pasien cuma 100 hari, 200 hari, itu ada IT atau enggak tidak terlalu berbeda gitu rasanya. Tapi kalau kayak di rumah sakit besar di Jakarta, rumah sakit pemerintah yang 2.000 pasien, 3.000 sehari, IT itu sangat berpengaruh. Itu yang kita perbaiki. Ketiga, yang paling penting lagi sebenarnya adalah perbaikan untuk peserta, walaupun tidak dirasakan, tapi sebenarnya adalah tadi kepatuhan pada standar pelayanan. Karena sebenarnya pada akhirnya yang kita inginkan adalah kita bisa mengendalikan biaya, tapi yang pertama tanpa mengorbankan mutu. Dan ini hanya jalan keluarnya hanya satu, yaitu bagaimana semua komponen di rumah sakit, dokter, perawat, manajemen patuh pada standar pelayanan. Ini perbaikannya. Ini barangkali untuk kedepannya bagi calon peserta JKN yang belum barangkali mendaftar, sebetulnya manfaat dan layanan apa saja sih yang bisa didapat oleh mereka yang menjadi peserta JKN? Manfaat yang didapat oleh peserta JKN sebenarnya komprehensif. Yang pertama, komprehensif itu artinya gini, dari mulai tindakan pencegahan, pengobatan maupun rehabilitasi. Apa misalnya pencegahan itu misalnya dari mulai konsultasi, hanya konseling. Kedua, pencegahan penyakit khusus, misalnya imunisasi, difteri, pertusis, tetanus, BCG, hepatitis, morbili, campak, itu semuanya di cover. Itu semuanya termasuk kategori pencegahan. Kemudian juga alat kontrasepsi dasar untuk keluarga berencana, screening penyakit tertentu. Ini dari segi pencegahan. Dari segi pengobatan, praktis semua penyakit untuk pengobatan itu di cover oleh peserta. Dan yang ketiga, rehabilitasi. Setelah sakit biasanya orang itu memperoleh rehabilitasi. Pelayanan rehabilitasi itu juga dijaga. Jadi kita mengatakan bahwa ini pelayanan yang komprehensif dari mulai pencegahan, pengobatan sampai rehabilitasi. Oke, jika ternyata ada ketidakpuasan dari pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit kepada mereka, kemana sih peserta bisa mengadu? Kita sekarang sangat meminta pada semua rumah sakit untuk punya customer service. Jadi rumah sakit bisa langsung dikomplain di rumah sakit. Yang kedua, di dinas kesehatan sudah tentu. Karena sebenarnya dengan sistem otonomi daerah, sebenarnya dinas kesehatan juga bertanggung jawab untuk pelayanan kesehatan di daerah. Yang ketiga, tadi yang sudah disampaikan oleh tadi tentang hotline service tadi. Baik langsung ke BPJS tadi yang 400 ya. 500-400. Kemudian 500-567 untuk MKes. Ya, dia bisa langsung ke sana ya Pak ya. Nah, kiranya ini dalam menjalankan fungsinya, siapa sih yang bisa menjamin ini program JKN karena ini kan program baru ya Pak ya. Paling tidak memang bisa berlangsung baik, namun juga ini tanpa korupsi Pak. Kiranya bagaimana? Ya, ini penting sekali memang pertanyaannya ini. Karena apa? Karena uang yang beredar di JKN ini kan puluhan triliun. Pasti. Nah,
kita harus mencegah semua penyimpangan itu di semua stakeholders. Yang paling utamanya adalah satu di rumah sakit sebagai provider ataupun puskesmas, karena kita mesti ingat bahwa ini bukan cuma cerita rumah sakit sebenarnya. Ada puskesmas yang jumlahnya 9.500 lebih. Yang kedua di BPJS-nya. Nah, di rumah sakit mereka mempunyai sistem pengawasan intern, yaitu ada satuan pengawas internnya, kemudian ada audit medik untuk khusus buat kedokterannya. Itu yang intern. Yang eksternnya kita punya badan pengawas rumah sakit. Dan ada dewan pengawas rumah sakit. Jadi memang ini jadi berlapis sebenarnya. Berlapis pengawasannya, baik. Belum BPK juga akan masuk di situ. Baik, Prof, terima kasih banyak atas Ya. waktunya dan informasi yang pasti bermanfaat bagi pemirsa di rumah ya. Sama-sama. Dan pemirsa, kami ingin kembali mengingatkan sebelum saya menutup, silakan follow Twitter kami di @puskomdepkes, maupun jika bertanya silakan langsung ke Halo Kemkes di 50567. Namun kami harus mengakhiri perbincangan untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Terima kasih, Prof.